Kau cukur, kau cukur rambut kau. Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok telah melakukan perbuatan di luar kewajaran. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Inilah pekerjaan si jahanam ini, yang mana dia terus menerus hampir setiap hari dia melakukan penghinaan terhadap agama orang lain. Kalau saya perhatikan, ini seperti makanan dia sehari-hari. Saya kurang paham apakah saudara kita ini punya masalah dengan orang Kristen sehingga di dalam setiap kegiatannya itu selalu dia mencampuri urusan agama orang lain. Di dalam videonya kali ini dia mencoba mengolok-olok melalui foto Yesus yang dia simpan di galeri HP-nya. Tetapi ketika video itu Bapak Ibu diupload di media sosial dan akhirnya menuai banyak kecaman, banyak reaksi dari masyarakat, dan mereka mengatakan bahwa si Ratu Entok ini harus dipenjara, harus diproses hukum karena ini sudah melampaui batas Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Langsung saja kita dengarkan video yang berikut ini. Ya, kali ini saya akan memviralkan sebuah video yang lagi viral di media sosial, di mana seorang transgender yang bernama Ratu Entok lagi viral, saudaraku, di media sosial ya. Si Ratu Entok ini dari Sumatera Utara, sobat. Beliau sudah berkali-kali menista agama, namun penistaannya tidak pernah ditanggapi. Makanya dia tidak jerah, sahabat. Dia kembali berulah, tetapi sepertinya dia panik, sahabat. Dia menghapus video tersebut, tetapi jejak rekamnya tidak terhapus Dan banyak dia memberikan klarifikasi, bahkan permohonan maaf. Tetapi banyak netizen berkata dimaafkan, tetapi harus berbaju orange. Yuk kita lihat dulu videonya ya. Ini video yang saya tunjuk ini sebenarnya sudah dihapus di akunnya, sobat. Tetapi video digitalnya masih bertebaran di mana-mana karena dicuplik atau didownload oleh akun-akun lain. Yuk kita tonton videonya. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Harus kayak ini kau Ronaldo DiCaprio. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Ya, itulah videonya, sahabat yang terkasih bagaimana kita melihat pernyataan si Ratu Entok dan kecaman dan pernyataan dari orang-orang Sumatera Utara. Kita lihat dalam video berikut ini. Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok telah melakukan perbuatan di luar kewajaran, di mana kita harus saling menghargai perasaan sesama umat beragama, dan hal itu diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kami sangat menyayangkan Ratu Entok tidak belajar dari kasus Morteza yang pernah melakukan tindakan serupa. Dan perlu diketahui, kami termasuk bagian dari pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes guna menertibkan yang bersangkutan. Untuk itu, kami meminta kepada Ratu Entok agar memberikan respon dan tanggapan yang cepat atas keberatan yang kami sampaikan ini. Dan kami meminta kepada saudara-saudari kami yang melihat tayangan ini untuk segera membagikan kepada sebanyak mungkin orang dan kepada pihak yang terkait, dan nyatakan keberatan saudara atas konten yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Atas bantuan dari saudara-saudariku, saya mengucapkan terima kasih. Karena di Islam itu tidak boleh dikasihani, karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah.
Halo waria, waria di atas segala waria, raja di atas segala waria. Jadi begini loh Kak Waria, ya kakak itu tidak perlu membahas-bahas agama orang lain atau menyindir-nyindir agama orang lain. Kan kita semua punya kepercayaan masing-masing loh Kak Waria. Sekalipun di matamu agama orang lain itu salah, biarlah itu jadi urusan mereka, bukan jadi urusan kamu. Ya Kak Waria ya, kalaupun mau cari sensasi supaya naik lagi ratingmu, tidak perlu dengan cara menyinggung-nyinggung agama orang lain, bawa agama orang lain ya Kak Waria ya Kak ya. Gitu loh Kak. Kakak Waria fokus saja sama usahamu, sama skincaremu, biar laris manis. Skincare yang kau jual itu ya Kak Waria ya. Gak usah lah Kak membahas-bahas agama orang lain ya Kak Waria ya. Coba introspeksi diri aja ya Kak ya. Memang ya guys, kalau sudah waria, yang namanya waria kalau dalam bahasa Batak si dua jambar, itu tidak bisa dilawan mulutnya. Karena waria ini akan selalu merasa benar dan merasa selalu pintar. Itulah ciri-ciri waria. Jadi waria itu tidak perlu dilawan. Karena waria yang satu ini merasa sok hebat sekali loh. Merasa powernya paling kuat. Buktinya video yang dia buat gambar Tuhan Yesus itu dihapus juga, kirain berani. Gimana sih waria yang satu ini? Pasti kau juga akan bilang aku itu waria. Sorry, kita beda kelas, beda kasta. Ya, itu hanya sekedar konten. Kalau kamu itu bukan konten lagi, tapi memang benar-benar sudah merubah, ya, sudah berubah kodrat, ya, sudah merasa kau itu seperti perempuan. Tapi ingat, kau dulu punya titik. Jadi nggak usah lah bahas-bahas agama. Ya, kakak ya, hanya itu yang aku bilang. Bukan kakak. Ya, Pak ya. Oke, Bapak Waria. Bye. Salam sejahtera. Memberikan tanggapan yang saat ini sudah beredar di masyarakat mengenai penistaan agama. Bukan karena agama saya Kristen, bukan karena agama Anda Kristen juga, atau mungkin Islam atau agama pun. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa jika adanya suatu penistaan sara, ya penistaan agama lebih spesifiknya, apakah kita masyarakat akan diam? Apakah kita tidak, bagaimanapun agama sifatnya adalah sensitif, ya. Jangankan itu Pancasila, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada pernah menyebutkan adalah ketuhanan Tuhan yang mana, Tuhan yang agama apa. Jadi jika adanya suatu penistaan, kita pastinya masyarakat harus melihat dulu, memahami dulu apa maksud dan tujuannya. Apalagi sudah dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja yang dimaksud di sini adalah melakukan penistaan tersebut, kata-kata tersebut, dan mempertunjukkan adanya suatu objek yang sudah jelas itu di dalam Kristen itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dengan kata-kata potong rambut, dengan manner yang sangat mengejek ya, dan juga perkataan-perkataan yang lainnya bahkan ditanggapi kembali dengan sangat menantang. Berarti kita masyarakat mau paham hukum atau tidak paham hukum, pastinya harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berani melakukan penistaan agama. Di mana diatur? Ya, secara KUHP maupun Undang-Undang ITE sudah sangat jelas. Ya, kita sudah lihat kemarin kejadian Pak Ahok, ya, seorang gubernur atau pejabat apapun itu, ya, selama itu dipersalahkan dan unsurnya memenuhi unsur tersebut, secara otomatis hukum tetap berlanjut, ya. Dan juga yang terbaru nih, selegram yang bernama Lina Mukerji, ya, hanya memegang suatu makanan dan menyatakan Bismillah, tetap jebol dan dinyatakan sebagai narapidana dalam pasal penistaan agama. Pasalnya di mana spesifiknya? Kalau dilakukan di muka umum, tidak di-share oleh sendiri hasil pernyataannya, penistaannya, berarti itu adalah pasal 156A KUHP, dan itu ada pidana penjara maksimal 5 tahun pidana penjara. Dan jika dilakukan dengan sengaja tersebut dan adanya masyarakat yang dirugikan, terkhusus adalah masyarakat Indonesia pastinya yang sudah melihat langsung dan merasa sangat dirugikan, direndahkan secara agama. Kalau secara ITE, Undang-Undang ITE jelas itu lebih berat ya hukumannya. Itu adalah pidana penjara 6 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Di pasal berapa? Pasal 28 ayat 2.
dan dijuntokan mengenai hukuman pidana penjara adalah pasal 45A ayat 2. Sudah sangat jelas di situ dikatakan jika dilakukan dengan sengaja, disebarluaskan, dapat diakses, dan apa materi yang dimaksud itu adalah sudah menyudutkan dari secara agama tersebut, tidak tahu apa tujuannya apa. Bahkan saya melihat yang sangat risih di sini adalah menanggapi kembali dengan mengatakan ya sudah, kalau mau lapor, tinggal bawa aja ahli. Nah, ingat sesuai dengan pasal 184 KUHP yang menyatakan jika minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi, maka Anda siap-siap untuk masuk bui dan harus mendapatkan upahnya untuk menjadi seorang narapidana. 2 alat bukti minimal, paling tidak saksi kita yang melihat, dan juga ada petunjuk, dan juga nanti kita hadirkan ahli. Tapi untuk menyatakan bisa diterima nggak laporan polisi, ya sudah dengan sangat jelas ya, dengan video itu sudah dapat diakses, dilakukan dengan sadar, ya apalagi ada gerakan tubuh yang menunjukkan objek yang dimaksud itu adalah langsung Tuhan Yesus. Ya, kalau di dalam Nasrani itu udah sangat sensitif ya, sama seperti kayak ada Alkitab ya, kalau di Muslim dan Al-Quran jika direndahkan itu sudah masuk unsur, apalagi sudah objeknya langsung dibuat suatu gerakan, suatu penistaan. Jadi seluruh masyarakat, semua masyarakat Indonesia yang mengetahui mengenai video tersebut ya silahkan dilakukan penindakan. Kalau saya selaku praktisi hukum pastinya tidak akan tinggal diam. Ya, saya tidak akan tinggal diam. Yang terlahir di provinsi di mana seseorang tersebut saat ini melakukan video tersebut live atau share atau apapun yang dilakukan, dan saya tidak mengetahui siapa itu manusia, apakah itu berwujud manusia atau tidak, saya nggak tahu. Yang ada saya lihat adalah ada objek suatu penistaan di situ. Makanya kita harus basmi manusia-manusia yang berani untuk menistakan agama. Ya, dan sudah ada, tidak boleh, harus fair dong. Mau agama pun dihina, ya penistaan agama apapun itu harus kita tindak dengan sangat adil, ya. Jadi mau minoritas, mau mayoritas, mau tengah mayoritas minoritas, tidak ada yang namanya di muka hukum. Ya, yang disebut di dalam hukum itu adalah barang siapa, siapapun manusianya, siapapun korbannya, selama ada undang-undang yang mengatur, selama ada aturan hukum yang mengatur, maka di saat itu juga harus memberikan punishment, hukuman yang setimpal. Sekian, semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Siapapun yang menonton video ini, silahkan share dan juga sampai kepada manusia-manusia yang sangat tidak beretika yang telah melakukan penistaan agama tersebut. Sekian, terima kasih.